Salam, salam. Kita berjumpa kembali dalam renungan awal minggu, awal pekan. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Pendeta Wisnu Stefanus Elias yang hari ini 11 Juli 2022 ya, berhari ulang tahun pernikahan yang ke-56. Tuhan memberkati. Ya, mari kita akan dengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada satu postingan renungan di grup gereja saya yang dikirim oleh Ibu Lucy Rustam, itu sangat memberkati. Dan mungkin juga saya percaya ada banyak orang yang diberkati, tapi sama seperti saya, hanya dibaca, dinikmati, direnungkan, tapi tidak dikomeni. Dan kesempatan pagi hari ini saya akan tuangkan dalam renungan di pagi hari. Terima kasih Ibu Lucy untuk renungannya. Tuhan memberkati. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh berada di hari yang baru, di minggu pertama, di minggu ini, di awal minggu, di pekan yang baru ini. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Renungan dengan judul Jalani Proses, Jangan Protes, ya. Jadi jalani proses, jangan protes. Ada banyak orang protes tapi tidak mau mengikuti proses, ya. Bilangan 11 ayat 11 berkata demikian, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Berbicara mengenai proses, mungkin contoh yang paling nyata adalah proses yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Saya percaya hal itu tidak terjadi bukan karena Tuhan tidak punya jalan keluar. Ya, bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan jalan yang singkat untuk mereka boleh masuk ke tanah Kanaan. Ya, seharusnya tidak perlu 40 tahun. Keliling-keliling di padang gurun, mereka bisa dengan beberapa hari tiba di Kanaan dengan mudah dan cepat. Tetapi rupanya Tuhan menghendaki proses yang harus mereka alami, yang harus bangsa Israel alami. Mereka harus melewati proses. Tujuannya adalah apa? Untuk menguji hati mereka, apakah mereka ingin kembali ke tanah Mesir, ya, atau tetap mau mengikuti rencana Tuhan, atau tetap mau mengikuti kehendak Tuhan, mau mengikuti agendanya Tuhan. Bicara tentang agenda Tuhan berarti ada proses yang mereka harus jalani. Dan saya percaya ya, Tuhan juga harus melewati proses yang dialami juga. Sebenarnya Tuhan bisa juga mengubah karakter watak bangsa Israel, ya, bangsa umat pilihannya. Sebenarnya Tuhan bisa dengan sekejap mengubah hati bangsa pilihannya ini untuk bisa menjadi bangsa yang baik. Tetapi rupanya juga Tuhan melewati proses yang harus dia jalankan juga. Bapak Ibu sekalian, kenapa bangsa Israel ini, ya, umat pilihan ini harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun? Karena apa? Karena mereka protes kepada Musa. Mereka protes kepada Allah dengan keadaan yang mereka alami. Bahkan mereka membanding-bandingkan kehidupan mereka ketika mereka berada di tanah Mesir. Padahal di tanah Mesir mereka diperbudak, mereka harus bekerja keras. Ya, mereka ya tidak punya harga diri. Tetapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka awalnya bahagia, senang, tapi kemudian perjalanan yang mereka hadapi membuat mereka seringkali protes, seringkali bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, ya. Dan akhirnya Tuhan menghendaki mereka harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Ya, akhirnya mereka harus melewati proses yang Tuhan inginkan. Tetapi akibat protes dari bangsa Israel ini, umat pilihan Allah ini kepada Musa dan kepada Tuhan, membuat juga akhirnya
Musa juga ikut-ikutan protes kepada Tuhan. Ya, coba kita perhatikan dari ayat yang kita baca dari Bilangan 11 ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Perhatikan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Jadi rupanya akhirnya juga Musa ikut-ikutan protes kepada Tuhan. Dia merasa diperlakukan buruk dengan Tuhan. Musa merasakan bahwa tidak ada kasih karunia Tuhan ya atas hidup Musa. Bahkan dikatakan ya apa yang dia harus jalankan memimpin bangsa Israel menjadi sebuah beban yang berat. Ya, sehingga akhirnya Musa ikut-ikutan protes dan akhirnya juga Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan untuk memproses hidup kita? Apa tujuan Allah atas hidup kita sehingga kita harus menjalankan sebuah protes? Apakah Allah kurang kerjaan sampai harus membuat kita melalui sebuah proses? Apakah Allah kurang akal ya untuk menolong umatnya, untuk menolong kita dengan segera sampai akhirnya harus kita melewati sebuah proses? Jawabannya pasti tidak demikian. Karena memang Allah menghendaki ya semua itu harus kita alami supaya kita tidak menjadi pribadi yang gampangan. Allah izinkan kita melewati proses supaya kita menjadi pribadi yang tidak gampangan, menjadi pribadi yang kuat, teguh menghadapi setiap pergumulan hidup yang kita alami dari hari ke hari. Hari ini hari Senin. Ya, kemudian kita akan melewati hari Selasa dan kembali kepada hari Senin kembali. Dan kita akan melewati ada banyak hal-hal yang Tuhan izinkan yang membawa harus kita diproses supaya kita menjadi pribadi yang tidak gampangan, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, yang tidak mudah goyah. Ya, proses itu tujuannya membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu berkat kepada berkat yang baru. Untuk itu mari kita jalani ya proses demi proses dengan penuh sukacita, tanpa paksaan, ya tidak bersungut-sungut, ya tidak protes dan mempersalahkan Tuhan, tapi kita nikmati dengan penuh sukacita. Kita mengucap syukur apa yang boleh kita alami. Ya, Musa dalam hal ini gagal. Dia menjadi pemimpin yang juga ikut-ikutan protes. Ya, ada kalanya kita sebagai pemimpin juga merasa ada beban berat. Ya, kita gagal menahan emosi sehingga ikut-ikutan protes sama Tuhan. Namun yang terpenting, jangan pernah kita berlarut-larut. Kita harus sadar dan akui kesalahan kita, dan kita siap sedia menjalankan ya perjalanan hidup ini tanpa protes. Kita jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak ya mudah goyah, pribadi yang kuat, pribadi yang bukan gampangan, tetapi pribadi yang luar biasa. Selama ya proses yang kita alami, yang harus kita jalankan, ya mari ya kita terus jalani dengan penuh rasa syukur. Jalani proses dan jangan protes. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Terima kasih buat hari yang baru di tanggal 11 Juli 2022 di hari Senin ini. Demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka hari yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci kehidupan kami, kunci pekerjaan kami, kunci bisnis kami, kunci aktivitas kami.
bahkan kunci pendidikan dari anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami buka kunci berkat Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk Oma Eniwati mengalami kesembuhan total. Kami berdoa untuk anak kami Clara Latumaten juga mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa juga salam untuk Pak Markus James juga mengalami kesehatan dari hari ke hari. Untuk Olive juga terus mengalami mujizat demi mujizat. Dan untuk setiap jemaat Tuhan yang punya pergumulan hari ini, saya percaya jalani proses, jangan protes, alami mujizat Tuhan. Selamat ulang tahun kepada ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu rohani. Tuhan memberkati di ulang tahun pernikahan yang ke-56. Haleluya. Salam dari kami, dari jemaat Tuhan, dari keluarga besar gereja yang diberkati Tuhan. Shalom.